Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurmiyah. Kitab ini adalah karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid di dalam menjelaskan kitab matan Al-Jurmiyah. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada bab baru tentang fi'il dan cabang-cabangnya dan jenis-jenis fi'il. Jadi tanpa perlu berlama-lama, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Al-af'alu wa anwa'uha, fi'il dan cabang-cabangnya fi'il. Qala berkata San Haji di dalam Jurmiyah, babul af'ali, bab fi'il. Al-af'alu salasatun, bermula fi'il itu ada 3. Madin, pertama fi'il maldi, wa mudhari'un, kedua fi'il mudhari', wa amrun, ketiga fi'il amr. Nahwu, contohnya fi'il madi, daraba wa yadribu untuk mudhari', wa idrib untuk fi'il amr. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, yang qasimul fi'lu ila salasati aqsamin, terbagi fi'il itu kepada 3 jenis yang tadi disebut tadi, madi, amr, dan mudhari'. Al-qismul awal, bagian pertama yaitu fi'il madi, al-madi, wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in, sesuatu atau fi'il madi yang fi'il madi itu menunjukkan kepada terjadinya sesuatu qabla zaman takallumi, sebelum pembicaraan itu dimulai. Contohnya misalnya daraba, telah memukul. Sebelum kita berbicara tentang telah memukul itu, memukulnya itu, kejadian memukul itu telah terjadi. Daraba Zaidun, telah memukul si Zaid. Nah, sebelum kita bercerita tentang daraba, pukulan itu sudah terjadi. Makanya artinya telah memukul. Begitu juga Nasara telah menolong, Fataha telah menang atau telah membuka, wa alima telah mengetahui atau telah mengetahui atau mengenal lah. Wa hasiba, dan hasiba telah menyangka, telah menghitung. Wa karuma, mulia, telah mulia lah gitu. Itu tentang fi'il madi. Wal qismus tsani, dan bagian yang kedua itu al-mudhari', yaitu fi'il mudhari'. Wa huwa, dan dia fi'il mudhari' itu ma dalla ala husuli syai'in, sesuatu yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu fi zamanit takallumi au ba'dahu, yaitu terjadi pada zaman ketika kita berbicara atau setelah kita berbicara. Nah, berbeda dengan fi'il madi yang sudah terjadi sebelum kita berbicara. Kalau fi'il mudhari itu terjadi ketika kita berbicara atau setelahnya. Contohnya yadribu. Yadribu itu sedang memukul atau akan memukul. Kan sedang atau akan. Hal atau istiqbal. Yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Wa yabtahu, sedang membuka atau akan membuka. Wa ya'lamu, sedang mengetahui atau akan mengetahui. Wa yahsibu atau wa yahsabu, sedang menghitung atau akan menghitung atau menyangka. Wa yakrumu, akan mulia. Wa yakrumu, akan mulia. Kalau yukramu baru memuliakan. Kalau ini wa yakrumu, ini mulia.
Al-qismus salis, bagian yang ketiga, yaitu al-amr, yaitu fi'il amr. Wa huwa, dan dia fi'il amr, ma yutlabu bihi, sesuatu yang dituntut atau yang diperintahkan dengannya fi'il amr ini, husulu syai'in, akan hasil dari atau terjadinya hasil sesuatu lah. Ba'da zamanit takalumi, setelah berbicara. Yang madi sebelum berbicara, fi'il mudhari setelah atau akan berbicara. Nah, kalau fi'il amr ini khusus setelah atau istiqbal. Contohnya idrib, pukullah. Nah, kejadian memukul itu tidak akan bisa terjadi sebelum kita perintahkan. Nah, setelah kita perintahkan baru kejadian memukul itu akan terjadi. Idrib, pukullah. Begitu juga unsur, tolonglah, waftah, bukalah, wa'alam, ketahuilah, wahsib, hitunglah atau perkirakanlah, wakrum, mulialah. Nah, itu tentang fi'il amar. Wa qad dzakarna laka, sungguh telah kami sebutkan bagimu, fi awalil kitabi, di awal kitab, hada taksim, di pembagian ini. Wa dzakarna laka, dan kami sebutkan bagimu, ma'ahu, bersamanya, alamati kulli kismin, tanda-tanda semua bagian, min hadhil aqsami salasati, dari bagian-bagian yang tiga. Nah, jadi semuanya sudah disebutkan tentang tanda-tandanya. Nah, yaitu fi'il madi ada tanda-tandanya yang khusus masuk kepadanya, fi'il mudhari juga ada yang masuk kepadanya. Lanjut, ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il. Qala, berkata Sahsyan Haji, fal madhi maftuhul akhiri abada. Nah, ini hukum tentang fi'il madi. Fi'il madi itu dipatahkan akhirnya selama-lamanya. Wal amru majzumun abada, sedangkan fi'il amr itu dijazam selama-lamanya. Ingat, yang mabni itu fi'il madi yang fi'il madi itu dipatah selama-lamanya, artinya dibina dengan patah. Wal amru, dan sedangkan amr itu dijazam selama-lamanya. Wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' itu ma kana fi awalihi ihda zawaidi al-arba'i, yaitu fi'il mudhari' yang apabila ada di awal fi'il mudhari' itu ada 4, salah satu daripada 4 huruf tambahan, allati, yang 4 tambahan itu, yajma'uha qauluka, yang berkumpul oleh perkataanmu, anaitu, atau anita, atau na'aitu, atau apa, anitu, atau anaitu, mana-mana, alif, nun, ya, ta. Nah, wahwa, nah kalau dia itu di depannya itu ada 4 huruf ini, wahwa marfu'un abada, dia itu dibaca rafa selama-lamanya, hatta, hingga, yadkhula alaihi, masuk kepada fi'il mudhari ini, nasibun au jazimun, yaitu amil nasib dan amil jazam. Nah, kalau masuk amil nasib maka nanti dijazamkan. Dan kalau masuk jazim atau amil jazimnya maka dijazamkan. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, ba'da an bayyana al-musannifu, setelah bahwa menjelaskan oleh musannif anwa' al-af'ali, akan cabang-cabang fi'il, syar'a, masuklah musannif Syekh Muhyiddin fi bayani ahkami kulli naw'in minha, masuklah musannif itu menjelaskan hukum-hukum tiap-tiap cabang daripada fi'il itu. Mana cabangnya? Yaitu fi'il madi, amr, dan mudhari. Nah, nanti musannif itu akan masuk untuk lebih detailnya. Nah, fa hukmul fi'il madhi, maka bermula hukum fi'il madhi, al-bina'u 'alal fathi, yaitu dibina, dimabnikan di atas fathah. Wa hadzal fathu, dan patah ini imma zahirun wa imma muqaddarun, terkadang patah ini zahir dan atau ia itu ditakdirkan. Nah, sekali lagi, madi itu, fi'il madi itu dibina, hukumnya itu dibina atau mabni atas patah. Patahnya itu terkadang zahir, tampak, terkadang tidak tampak.
Nah, ini dijelaskan lagi. Ammal fathu zahiru, adapun patah yang zahir itu fa fis sahihil akhiril ladzi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikin. Nah, adapun patah yang zahir itu ada pada fi'il madi yang sahih akhirnya. Alladzi, yang ia ujung dari fi'il madi itu lam yattasil, tidak bersambung bihi dengannya fi'il madi itu wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikin, dan tidak juga bertemu dengan wawu jamaah tidak bertemu dengan wawu jama' dan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu ta, ti, itu. Wa kadzalika, begitu juga fi kulli ma kana akhiruhu wawan au ya'an. Begitu juga pada tiap-tiap yang ada akhirnya itu ada wawu atau ya. Nah, contohnya akroma. Jadi ini kalau tidak ada wawu dan tidak ada wawu jamaah di akhirnya, tidak ada domir rafa mutaharik, nah maka dia itu patahnya itu zahir. Dan begitu juga pada tiap-tiap sesuatu yang di akhir fi'il madi itu ada wawu dan ya. Nah, contohnya akroma. Akroma ini fi'il madi mabni di atas fathah. Nah, wa qaddama, begitu juga qaddama, dia itu mabni di atas fathah. Wa safara, begitu juga safara, dia ini fi'il madi mabni di atas fathah. Wa nahwu, dan contohnya safarat Zainab, pergilah oleh si Zainab itu. Jadi safarat di sini fi'il madi mabni di atas fathah. Taknya di sini tak taknis. Nah, Zainab fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Wa hadarat su'adu, hadirlah para wanita yang bernama hadarat su'adu, hadirlah si Su'ad. Su'ad ini nama perempuan ini. Sama i'rabannya dengan safarat. Dan contohnya rodiyah. Rodiyah ini fi'il madi mabni di atas fathah, yaitu di atas huruf ya ini yang berharakat. Nah, wa syakiyah, dan syakiyah begitu juga kata syakiyah, itu mabni di atas fathah fi'il madi. Sarura, begitu juga sarura. Wa bazura, ini fi'il madi mabni di atas mabni dengan fathah. Wa ammal fathul muqaddaru, dan adapun patah yang ditakdirkan, fahuwa ala salasati anwa'in, maka dia yang muqaddar patahnya ini itu terbagi menjadi tiga jenis. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya patah yang ditakdirkan itu imma ayyakuna muqaddaran lita'dziri, ada patah itu ditakdirkan atau dimukaddarkan karena uzur. Wahada, dan ini fi kulli ma kana akhiruhu alifan, yaitu dia ini uzur tampaknya patah itu karena pada tiap-tiap akhirnya itu ada alif. Nah, itu pada akhir daripada fi'il itu ada alif. Nah, itu contohnya da'a dan sa'a. Nah, fakullu minhuma, maka tiap-tiap dari keduanya da'a dan sa'a fi'lun madin adalah fi'il madi mabniun, dibina ala fathin, di atas patah yang gimana? Fathin muqaddarin, yaitu di atas patah yang ditakdirkan, alal alifi, di atas alif. Mana amin zuhurihi at-ta'dzuru, mencegah dari tampaknya patah itu adalah uzur. Kenapa dia uzur? Karena alif itu tidak menerima harakat. Nah, karena tidak menerima harakat berarti dia uzur. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran, dan terkadang juga patah yang ditakdirkan itu ada lil munasabati, karena munasabah, karena bersesuaian. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin, yang demikian itu pada tiap-tiap fi'il madi ittasala bihi, yang bersambung dengan fi'il madi itu wawu jama'atin, oleh wawu jamaah atau wawu jama'. Contohnya katabu wa sa'idu. Nah, fakullum minhuma, maka tiap-tiap satu daripada keduanya, katabu, mereka telah menulis, sa'idu, mereka bahagia.
Nah, maka tiap-tiap kata daripada katabu dan sa'idu ini fi'lun madin adalah fa'il madi mabniun dibina ala fathin muqaddarin, dibina di atas patah yang ditakdirkan, ala akhirihi di atas di akhirnya. Nah, mana amin zuhurihi mencegah dari tampaknya patah itu isytighalul mahalli oleh berbembang tempat biharakatil munasabati dengan harakah yang munasabah. Karena munasabah waw itu dengan dhammah. Nah, seperti itu. Tetapi ini atau kita lanjutkan dulu nanti kita jelaskan wawul jamaati dan waw jamaah ma'a kulli minhuma di tiap-tiap kata-kata bu dan sa'id itu fa'ilun adalah fa'il mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahalli raf'in pada mahal rafa. Jadi fa'il itu selalu rafa. Nah, kita habiskan dulu. Wa imma ay yakuna al-fathu muqaddaran lidaf'i karahati tawali. Nah, dan terkadang ada yang patah yang ditakdirkan itu karena lidaf'i, karena menolaknya karena tidak suka orang Arab berurut-urutan arba'a mutaharrikatin akan 4 huruf yang berharokat. Nah, wadzalika fi kulli fi'lin madhi, yang demikian itu ada pada tiap-tiap fi'il madhi ittasala bihi yang bersambung dengannya fi'il madhi dhamiru raf'in mutaharrikun, dhamir rafa yang berharokat. Nah, berarti di sana tadi awal itu dhamiru raf'in mutaharrikun ya, bukan mutaharrikin. Mohon maaf tadi ada salah baca. Nah, yang demikian itu ada pada tiap-tiap fi'il madhi yang bersambung dengannya itu dhamir rafa mutaharrik. Oh, ini dia yang penjelasannya tadi. Kata il-fa'ili sebagaimana tak fa'il wa nunin niswati dan nun niswah. Contohnya kata betu wa kata beta wa kata beti wa kata bena. Nah, fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka tiap-tiap satu daripada ini contoh-contoh fi'il kata betul, kata beta, kata beti, kata bena ini itu adalah fi'lun madin, adalah fi'il madi mabniun dibina ia fi'il madi itu ala fathin muqaddarin di atas patah yang ditakdirkan. Di mana ala akhirih, di akhirnya. Mana amin zuhurihi mencegah dari tampaknya patah itu istighalul mahalli bersibuk tempat bisukuni al-arili dengan sukun yang datang lidaf'i karahati tawali untuk menolak akan karahah berurut-urutannya arba'a mutaharrikatin akan 4 huruf yang berharakat fima huwa pada ma yang huwa kal kalimatil wahidah seperti kalimat yang satu. Jadi seperti ini. Kata batu ini asalnya kataba dan tu. Nah, karena orang Arab tidak suka 4-4-nya berharokat, kataba tu kan 4-4-nya berharokat, maka disukunkanlah baknya itu menjadi kata batu. Karena ada yang harus disukunkan. Seperti itu. Jadi tetap saja dia mabni di atas patah, tetapi ditakdirkan karena di sini kan patahnya sudah tidak ada, sudah dijadikan sukun di sini. Nah, jadi patahnya itu ditakdirkan. Tetapi ini pendapat Syaikh Haji di dalam Jarmiyahnya. Di kitab-kitab yang lain kata betu ini kita i'rab dengan kata tu, ini adalah fi'il madi mabni di atas sukun, tu dhamir fa'il. Nah, seperti itu dia, bukan patah muqaddarah. Tetapi ini memang ada perbedaan. Jadi mana-mana bisa kita i'rab dengan mabni di atas patah yang muqaddarah atau kita i'rab dengan mabni dengan sukun. Tetapi kalau kita sukun, baca sukun berarti fi'il madi itu tidak mabni selama-lamanya berarti, karena akan berubah ketika fi'il madi itu bertemu dengan dhamir mutaharrik, dhamir rafa yang berharakat seperti ini. Begitu juga tadi di atas bertemu dengan waw jamaah menjadi katabu jadinya. Nah, yang asalnya patah menjadi dhammah. Seperti itu. Lanjut. Wata'u dan kata dan tak yang ada di katab tu-nya itu, ta-nya itu dan katab ti-nya itu auna ataupun na yang ada di katabna dan katabna itu
Ini cuma satu, atau katabna, nun yang ada di katabna yang nun mat itu, dan nun awin nun fa'il atau nun fa'il, maksudnya nun panjang itu maksud saya nun fa'il nahnu. Nah, maka semua ta, nun dan nun fa'il itu nun niswa itu fa'ilun, adalah fa'il. Mabniun dibina ala dhammi, dibina di atas dhammah. Nah, dibina di atas dhammah yang untuk katabtu, awil fathah atau dibina di atas fathah untuk katabta, awil kasri atau dibina di atas kasrah untuk katabti, awis sukuni fi mahali rafa, atau sukun ia ketika mahal rafa. Wa hukmu fi'lil amri, dan hukum fi'il amr. Jadi maksudnya di atas itu, sebelum kita lanjut ke fi'il amr, jadi awis sukun itu dibina di atas sukun, itu maksudnya untuk na yang domir nahnu, itu kata benar kan, dia itu mad, berarti dibina di atas sukun pada mahal rafa. Wa hukmu fi'lil amri, dan hukum fi'il amr, al bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, itu dibina di atas apa yang dijazamkan dengannya fi'il amr itu mudhari'uhu, akan mudhari'nya. Jadi binanya amr itu mengikut kepada jazam daripada, atau bentuk jazam dengan mudhari'nya. Jadi karena fi'il amr itu kan dia itu jazam gitu kan. Nah, berarti dia itu mengikuti bentuk jazam mudhari'nya. Di sini penjelasan lanjutan. Fa in kana mudhari'uhu sahihal akhir, maka jika ada mudhari'nya itu sahih akhirnya, wa yujzamu bisukun, dan dijazam dengan sukun, kanal amru, adalah fi'il amarnya itu mabniyan ala sukun, dibina di atas sukun. Nah, sama dengan fi'il mudhari'nya yang dijazam dengan sukun. Wa hadza sukunu, dan ini sukun imma zahirun, terkadang dia tampak, wa imma muqaddarun, dan terkadang ia ditakdirkan. Fa amma sukunu zahiru, adapun sukun yang zahir, lahu maudhi'ani, itu mempunyai dua tempat, ahaduhuma, salah satu daripada dua tempat, ayyakuna sahihal akhir, ada hendaknya fi'il amr itu sahih akhir, walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu. Nah, wasani, dan yang kedua, antattasila bihi nunun niswati, bahwa kedua adalah disambungkan bihi dengannya fi'il amr itu nun niswah. Contohnya idrib, contohnya adalah idrib uktub, ini untuk tidak bersambung, idrib waktub. Jadi ketika jazamnya yadribu, kalau fi'il mudhari menjadi lam yadrib misalnya, tanda jazamnya sukun. Nah, ketika dia jadi fi'il mudhari, ketika jadi fi'il amr, yadrib jadinya, dan tanda jazamnya sukun, sama-sama sukun. Waktub, dan begitu juga uktub. Nah, jazam dengan sukun. Wa kadzalika idribna. Nah, begitu juga kata idribna. Nah, ini untuk yang kedua ini, itu bersambung dengannya nun niswah, idribna. Jadi idribna di sini fi'il amr jazam dengan sukun. Nah, di sini na niswah fa'il. Waktubna begitu juga, sama dengan i'rabannya dengan idribna. Pukullah olehmu wahai perempuan banyak, waktubna, dan tulislah olehmu wahai perempuan. Ma'al isnadi, beserta disandarkan ila nun niswah. Wa amma sukunul muqaddaru, adapun sukun yang ditakdirkan. Kalau di atas itu kan sukunnya itu zahir, kelihatan, idrib, uktub, idribna, uktubna, kan kelihatan sukunnya. Nah, wa amma sukunul muqaddaru, adapun sukun yang ditakdirkan, falahu maudhi'un wahid, maka ia mempunyai satu tempat, wa huwa an tattasila bihi, bahwa ia itu bersambung bihi dengannya fi'il amr itu nunut taukidi, akan oleh nun taukid khafifatan, baik dia nun taukid khafifah al sakilatan atau nun taukid sakilah. Contohnya idriban, uktuban, wa uktuban, idribanna, uktubanna. Jadi di sini idriban ini, dia ini tanda sukunnya ditakdirkan.
Kenapa ditakdirkan? Karena ketika fi'il amr ini bertemu dengan nun taukid yang sakilah ataupun khafifah, maka yang tampak yang dimenangkan itu adalah domir yang dimenangkan itu karena ada dua mabni yang bertemu di sini. Idri fi'il amr yang mabni jazam, dan kedua kalau bertemu dengan nun taukid maka mabni patah. Jadi tetap saja di sini walaupun tulisannya patah, tetapi di sini tanda jazamnya itu masih menggunakan patah yang ditakdirkan. Seperti itu. Idribana, benar-benar pukullah kalian wahai perempuan. Uktubana, tulislah, benar-benar tulislah oleh kalian perempuan. Idribana waktubana, pukullah. Pukullah dan tulislah kalian wahai perempuan. Wa in kana mudhari'uhu mu'tallal akhir, dan jika ada fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhirnya, fahuwa, maka dia yujzamu, dijazamkan fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya itu bihadfi harfil illati, dengan membuang huruf illat. Fal amru minhu, maka fi'il amarnya daripadanya fi'il ini mudhari' ini itu yubna ala hadfi harfil illati, dibina di atas buang huruf illat. Contohnya ud'u, wafdi, wa is'a. Ud'u untuk huruf yang ilatnya itu wawu, ud'u. Ifdi untuk ilatnya ya, wa is'a untuk ilatnya alif. Wa in kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah, dan jika ada mudhari'nya itu dari fi'il yang 5, fahuwa, maka dia yujzamu, dijazam bihasbin nuni, dengan membuang nun. Fal amru, maka fi'il amr minhu darinya fi'il ini yubna ala hasbin nuni, dibina juga di atas buang nun juga, sama dia. Contohnya uktuba, tulislah olehmu wahai kalian berdua. Waktubu, tulislah wahai kalian. Uktubi, tulislah kamu wahai perempuan satu. Jadi di sini ada nun yang dibuang di ketiga contoh ini. Masih lama nih. Lanjut tanda ini. Kita lah habiskan dah sampai ini dulu. Wal fi'lul mudhari'u alamatuhu, dan bermula fi'il mudhari' itu tandanya adalah ayyakuna fi awalihi harfun zaidun, adalah di depan fi'il mudhari' itu ada satu huruf tambahan min arba'ati ahrufin, dari 4 huruf tambahan, ya jama'uha qauluka, yang berkumpul 4 tambahan itu dari oleh perkataanmu anaitu, alif nun ya ta, atau perkataan muna itu atau ataina, mana-mana sama saja, sama-sama hurufnya. Au kalau kanati, ini banyak sekali singkatannya nih. Ana itu adalah ini yang biasa kita dengar. Fal hamzatu, maka bermula hamzah, itu huruf tambahan yang salah satu itu hamzah itu menunjuk lil mutakallimi, bagi orang yang berbicara, mudzakkaran kana aw muannasan, baik dia mudzakkar ataupun muannas. Contohnya afhamu, saya paham. Jadi saya di sini paham itu bisa laki-laki, bisa perempuan, dan intinya dia menunjuk kepada saya paham. Wan nunu, dan huruf nun lil mutakallimi, bagi orang yang berbicara, alladzi yu'azzimu nafsahu, yang mengagungkan akan dirinya. Au lil mutakallimi, atau orang yang mutakallim, orang yang berbicara, alladzi yakunu ma'ahu, yang ia orang berbicara itu ada orang bersamanya, ghairuhu, selainnya. Jadi bukan cuma satu orang, ada tambahan satu orang, berdua lah gitu, atau banyak orang lah gitu. Jadi ada contohnya nafhamu, kami. Kan kami itu ada orang yang selain kita. Kami paham, bukan hanya saya yang paham, tetapi ada yang lain. Ada orang yang paham selain kita. Begitu juga memuliakan dirinya. Ini biasanya Allah yang berbicara, yaitu
inna nahnu nazzalna misalnya kan, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran. Nah, ini untuk mengagungkan dirinya. Wal ya'uh, dan ya, huruf ketiga, pertama hamzah, kedua nun, ketiga ini ya. Nah, ya ini lil goibi, bagi goib. Contohnya yakumu, goib laki-laki, yakumu dia laki-laki sedang berdiri. Itu tentang ya. Keempat, tak itu lil mukhatabi awil goibati. Tak itu untuk lawan berbicara laki-laki satu orang, awil goibati, ataupun ini lawan berbicara ini bisa perempuan juga atau bisa laki-laki, atau goibah. Nah, kalau goibah ini khusus perempuan yang goib. Nah, contohnya anta tafhamu, engkau laki-laki paham, atau anti tafhamu, tafhamina dia kalau kalau dia perempuan. Ya Muhammad, anta tafhamu ya Muhammad, engkau paham. Paham apa? Wajibaka, akan kewajibanmu. Contohnya tafhamu yang untuk perempuan ya. Tadi untuk laki-laki yang mukhatab. Nah, sekarang untuk perempuan yang gaib. Tafhamu Zainabu wajibaha. Dan dia Zainab itu paham wajibaha, akan kewajibannya. Seperti itu. Fa illam takun hadhil huruf zaidatan, maka jika tidak ada huruf-huruf ini huruf tambahan, bal kanat min aslil fi'li, akan tetapi ada ia 4 huruf tambahan ini asal daripada fi'il. Contohnya akala, ada di depannya hamzah, wa naqala, ada nun di depannya, wa tafala, ada ta, wa yana'a. Nah, ini asli, bukan huruf tambahan. Jadi ini memang ini memang aslinya, dan juga ini bukan fi'il mudhari', ini fi'il madhi. Akala, dia telah makan. Naqala, telah menukil. Tafala, saya tidak ingat artinya. Wayana'a, matang. Aw kana al-harfu zaidan, ataupun ada dia itu huruf tambahan, lakinnahu, akan tetapi laisa lidalalati, itu bukan untuk menunjukkan alal makna, atas makna allazi zakarnahu, yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, untuk mutakallim al ghair, alif untuk mutakallim seperti itu bukan seperti itu. Contohnya akroma. Akroma di sini memang hamzahnya ini hamzah tambahan. Tetapi ini bukan yang dimaksud oleh penjelasan tadi itu. Memang di sini dia huruf tambahan karena di sini dia ini adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Dan juga hamzah di sini bukan untuk mutakallim. Jadi akrama di sini dia telah memuliakan, wa taqaddama, dia telah maju, atau telah terdahulu lah gitu. Kanal fi'lu madhiyan, adalah ini contoh akrama dan taqaddama ini adalah fi'il madhi la mudhari'an, bukan fi'il mudhari'. Wa hukmul fi'lil mudhari'i, dan hukum fi'il mudhari', annahu, bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rabun, itu di i'rab, ma lam tattasil bihi, selama belum bersambung atau tidak bersambung dengannya fi'il mudhari' itu nunut taukidi, oleh nun taukid sakilatan kanat atau khafifatan, baik nun taukid sakilah ataupun khafifah, atau nun niswah ataupun nun niswah. Nah, fa in ittasalat bihi, maka jika bersambung dengannya fi'il mudhari' ini nun taukid, bunya ma'ha, maka dibina bersamanya nun alal fathi, di atas fathah. Contohnya layus jananna wa la yakuna minas sagirin. Layus jananna ini fi'il mudhari' yang mabni majhul, akan dipenjarakan. Jananna, jadi kan nun yang pertama itu dipatahkan karena mabni patah. Ini untuk dhamir ini untuk nun taukid yang sakila. Wala yakunan, ini fi'il mudhari' nakis ditambahkan nun taukid yang khafifah, asal katanya la yakunan. Jadi di sini tetapi ditulis sebagai tanwin.
layakunan. Nah, kami akan penjarakan dia Yusuf wa layakunan minasagirin, dan benar-benarlah Yusuf itu akan menjadi orang-orang yang terhina di dalam penjara. Tetapi di sini tidak kita bahas cerita Nabi Yusuf ya. Wa in ittasalat bihi nunun niswah, apabila bersambung bihi dengannya nun niswah, bunia ma'ha, maka fi'il mudhari itu dibina bersamanya nun itu ala sukuni, di atas sukun. Contohnya wal walidatu yurdi'na. Jadi yurdi'na ini fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, maka dia itu mabni dengan sukun. Wa idza kana mu'raban, maka jika ada fi'il mudhari itu mu'rab, fa huwa marfu'un, maka dia fi'il mudhari itu dibaca rafa, ma lam yadkhul, selama tidak masuk alaihi kepadanya fi'il mudhari itu nasibun au jazimun, amil nasib atau amil jazam. Nahu contohnya yafahamu Muhammadan, paham, Muhammad sedang memahami, atau pahamlah sedang memahami oleh Muhammad. Fayafahamu, maka fayafahamu itu fi'il mudhari marfu' dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena terbebas dari amil nasib dan jazam. Wa alamatu rafahi, dan tanda rafa'nya itu ad-dhammatu zahirah. Wa Muhammadun, dan lafaz Muhammadun fa'ilun marfu' dibaca rafa dengan dhammah yang zahir. Fa idza dakhala alaihi nasibun nasabahu, maka jika masuk kepadanya fi'il mudhari itu amil nasib, nasabahu, maka menasabkan ia amil ini. Contohnya lan yakhiba mujtahidun, tidak akan rugilah orang yang bersungguh-sungguh. Lan huruf nasab mabni di atas sukun, yakhiba fi'il mudhari mansub dengan lan tanda nasab patah. Mujtahidun fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Falan harfu nafyin, maka lan itu huruf nafi wa nasbin dan istiqbalin. Wa yakhiba, dan fi'il, dan yakhiba adalah fi'ilun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun, dinasabkan bila dengan lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fatu zahirah, yaitu fathah yang zahir. Jadi lan ini namanya huruf nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari', wa istiqbalin, dan huruf istiqbal karena ia menunjukkan makna istiqbal, akan, tidak akan berdiri. Wa yakhi, mana dia? Huruf nafi, dan dia juga huruf nafi karena menafikan keburukan orang yang bersungguh-sungguh. Wa alamatu nasbihi al-fatu zahira, dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Wa mujtahidun, dan kata mujtahidun fa'ilun marfu'un, fa'il yang dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu zahira. Wa in dakhala alaihi jazimun jazamahu, dan jika masuk kepada fi'il mudhari itu amil jazam, maka amil itu akan menjazamkannya. Contohnya lam yajza' Ibrahim, tidak akan kecewa, tidak akan galau oleh Ibrahim itu. Nah, fala, maka lam itu harfu nafyin, huruf nafi karena menafikan kegundahan, wa jazmin, dan dia menjazamkan fi'ilnya menjadi yajza, wa qalbin, dan membalikkan makna mudhari menjadi makna madi. Wa yajza, dan kata yajza fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' majzumun bilam, dengan dijazamkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya as-sukun. Wa Ibrahim, dan Ibrahim fa'ilun marfu', fa'il yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu zahirah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari'. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.